Kasus tambang emas Gunung Botak, Ditjen Gakum ESDM, tetapkan 25 tersangka, 11 masuk DPO. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Ditjen Gakum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, menetapkan 25 tersangka dalam kasus dugaan pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku. Para tersangka didominasi warga negara asing atau WNA, sementara 11 orang diantaranya telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ditjen Gakum ESDM Jeffrey Huwai mengatakan, dari 25 tersangka yang telah ditetapkan, sebanyak 12 orang merupakan WNA, 3 orang warga negara Indonesia atau WNI, dan 11 orang lainnya berstatus DPO. Penetapan tersangka tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Kamis 25 Juni 2026. Jeffrey menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 12 saksi, menganalisis berbagai dokumen, melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah ahli. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, Ditjen Gakum ESDM menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pertambangan ilegal di Gunung Botak. Ia mengungkapkan jumlah tersangka WNI sebelumnya hanya 2 orang. Namun hasil pengembangan penyidikan pada 25 Juni 2026 menambah 1 tersangka lagi, sehingga total menjadi 3 orang. Dari keseluruhan tersangka, 3 diantaranya diketahui berasal dari pihak perusahaan PTH. 25 ya, 25. 11 DPO, kemudian 12 WNA dan 2 WNI per hari ini. Jadi akibat dari teman-teman bilang hari ini tambah 1 lagi. Jadi semua itu yang tadi dari PTH ya? 3 dari PTH. Sorry, ada 3 PTH ya, 3. Yang lainnya dari mana, Pak? Yang lainnya itu warga negara asing. Jadi warga negara asing ada 12 orang, terus tadinya dua dari warga negara Indonesia. Nah, plus hari ini jadi 3 warga negara Indonesia. Hingga saat ini aparat penegak hukum baru mengamankan 12 tersangka. Mereka ditangkap pada 22 Juni 2026 dan resmi ditahan sehari kemudian. Sementara tersangka lainnya masih dalam proses pencarian dan pemeriksaan. Terkait 11 tersangka yang masuk dalam DPO dan diduga berada di luar negeri, Jeffrey menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah dideportasi. Meski demikian, status deportasi tersebut tidak menghapus dugaan keterlibatan mereka dalam tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak. Saat ini penyidik masih mendalami aspek yuridis terkait proses deportasi tersebut untuk dikaitkan dengan penyidikan pidana yang sedang berlangsung. Ditjen Gakum ESDM juga belum mengungkap identitas maupun kewarganegaraan para tersangka WNA kepada publik. Langkah itu dilakukan untuk menjaga efektivitas pengembangan perkara dan kepentingan proses penyidikan. Lebih lanjut, Jeffrey menegaskan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa keberpihakan. Ia memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum akan diproses sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Perbuatan mereka itu akan terkolerasi dengan proses deportasi. Bahasanya begitu. Tapi terkait dengan ini belum bisa disampaikan secara terbuka karena ini merupakan bagian dari proses tindak lanjut penyidikan. Intinya adalah ini dilakukan secara profesional. Saya sudah sampaikan ini integritas yang kita jamin. Artinya apa? Mungkin di Ambon orang bicara soal keberpihakan. Bagi kami sana tidak ada. Di Jakarta kita tidak punya keberpihakan. Jadi intinya adalah semua orang yang bisa diminta pertanggungjawaban dalam penanganan perkara ini, pasti kami akan meminta pertanggungjawaban pidana. Kasus dugaan pertambangan emas ilegal di Gunung Botak menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian serius pemerintah karena diduga melibatkan jaringan penambangan tanpa izin serta aktivitas pengolahan emas yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi negara. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.